Halo semuanya dan selamat datang di AutoNet Max. Di sebelah kita adalah BMW X6 generasi terbaru dan mobil ini punya beberapa perbedaan dibanding saudaranya BMW X5 kan, karena kalau misalnya X1 sama X2, X3 sama X4, X5 sama X6. Pertama-tama dia masih pakai lampu laser andalan BMW. Jadi kalau kita lihat dia ini lampunya terang banget, dan detail yang gue suka dari lampu-lampu X5 sama X6 itu dia ada kayak sejenis aksen warna biru yang kayak bentuk huruf X seperti itu ya, Wakanda Forever, Wakanda Lexus ya. Sama kalau misalnya trim yang ini dia trim M Sport, makanya kita dapat bumper depan yang sporty dan pakai aksen hitam gloss seperti ini. Dan mungkin tadi kalian baru lihat ya, kalau mobil ini itu grillnya bisa nyala. Ya, jadi ini pertama kali gue lihat ya, biasanya pabrikan lain kayak misalnya Lincoln, kalau di Amerika dia menyalakan logonya. Kalau BMW menyalakan grillnya. Jadi kalau puisi kan matamu bersinar, ini lubang hidungmu bersinar. Ya tapi grill ini active grill ya, jadi kalau misalnya lagi diam begini, dia nutup, tapi kalau misalnya kita lagi jalan, dia ngebuka buat pendinginan dan aerodinamika. Tapi ada hal yang gue senang dari si X6 generasi ketiga ini. Jadi kan biasanya kalau mobil ada versi lainnya cuma ya mukanya disamain, terus dikasih ornamen dikit-dikit biar boom jadi mobil baru seperti itu. Tapi si X6 generasi ketiga ini gue bilang lebih niat daripada yang lama. Karena kalau BMW X5 saudaranya yang lebih normal, itu grillnya cuma normal begini aja ya, kotak double kidney. Kalau si X6 dia grillnya tuh lebih bersudut. Jadi di sini terus ada sudutnya tajam gitu. Di X5 nggak ada yang seperti ini. Jadi gue rasa ini perubahannya lebih niat, dan kalau menurut gue si X6 yang terbaru ini lebih ganteng daripada yang lama. Sekarang kita masuk ke bagian sampingnya, dan tadi kan gue bilang dia ini trim M Sport. Ini bukan X6M ya, bukan yang pakai mesin 4400 V8 twin turbo. Dia pakai mesin 3000 cc, nanti kita lihat. Seperti tadi gue bilang, dia kan trim M Sport, makanya banyak aksesoris yang M. Pertama dia pakai pelek dari BMW M dan dia ukurannya 21 inci. Gede banget ya. Dan nggak cuma dari peleknya aja, kita dapat rem BMW M. Ini keren banget sih. Meskipun kita nggak dapat cakram yang cross drill ya, karena itu khusus BMW M yang beneran. Tapi ini udah cukup menarik. Ini kalau di foto ini keren banget sih. Sama ini banyak Pirelli, dan karena BMW pasti RFT ya. Berlanjut lagi, di sini ada aksen ventilasi, tapi ini palsu. Jadi ini nggak ada lubangnya ya. Dan ada logo M lagi, dan ini dia party piece dari sebuah BMW X6. Atapnya yang menukik. Jadi waktu pertama kali X6 itu keluar emang kontroversi. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang suka karena ya bentuknya unik seperti ini, nggak ada yang nyamain di jalan. Yang nggak suka ya karena begini. Tapi ya udah, terserah desainer, kalau mau kreatif silakan. Gue juga nggak mau kalau misalnya semua mobil tuh bentuknya sama aja. Dan kalau ada yang bilang, bentuk kayak gini nggak praktis di belakangnya. Ya kalau mau yang praktis, lihat X5. Kan ini sama X5 sama aja, cuma beda desain gitu kan. Tapi biarpun mobil ini didesain buat lebih unik atau lebih mencolok di jalanan, dia masih memperhatikan beberapa estetikanya. Contoh, di atap dia dikasih panoramic sunroof yang gede. Jadi BMW tahu ya kalau mobil ini dengan atap seperti ini mungkin akan kerasa sedikit claustrophobic. Makanya dikasih atap panoramik biar bisa memberikan kesan lega. Itu bagus, cuma ada satu hal yang gue sayangkan buat mobil sekelas ini dan harganya udah setinggi ini, dia belum ada kamera 360. Jadi kamera cuma di belakang, di kanan kiri sama depan dia belum ada. Agak sayang sih. Dan sebelum kita ke belakang, gue pengen bahas kuncinya, karena dia pakai BMW display key seperti yang kalian tahu. Ada di i8, ada di 3 series ya. Seperti biasa dia pakai layar sentuh dan bisa dipakai buat macam-macam. Layarnya ini responnya udah sedikit membaik daripada BMW display key yang sebelumnya. Dan kalau kita pamerin kunci ini tuh kalau misalnya lagi ngumpul sama temen tuh bangga ya, maksudnya wih kuncinya touchscreen. Dan dia bisa banyak hal ya, kalau bicara buka kunci, ngunci sama buka bagasi mah biasa. Nih, kita bisa pakai kunci ini buat nurunin sama naikin mobil ini. Kan mobil ini dia pakai suspensi udara, jadi bisa diturunin atau dinaikin sesuai kebutuhan. Caranya nih ya, kita ke menu height control, kita tap, terus kita confirm, oke, nggak ada orang di sekitar mobil, baru kita bisa turunin atau naikin. Lihat deh.
Nah, jadi sekarang kita bahas bagian belakangnya. Seperti gue bilang tadi, dia punya atap yang menukik seperti coupe. Jadi ke coupe-coupean gitu ya, biar kelihatannya lebih sporty dan orang pasti bakal noleh di jalan. Karena mereka kan biasanya lihat SUV atau crossover kan atapnya tinggi seperti biasa. Mereka jarang-jarang lihat mobil seperti ini. Ih, SUV tapi atapnya rendah gitu. Jadi pasti unik sih di jalan. Kalau dilihat-lihat dia punya spoiler kecil di sini ala-ala ducktail. Dan dia punya desain lampu LED baru kayak begini. Dan ini pertama kali ditemuin di X6 dan ini juga nanti turun ke BMW M240i yang baru. Di sini dia ada trim chrome, tapi ini bukan kayak knalpot palsu ya. Karena knalpot aslinya itu ya sebenarnya asli, cuma dia ada di sini. Ini cuma frame-nya aja seperti itu. Di sini dia ada aksen yang kayak diffuser, tapi dia dicat sewarna body. Dan dia punya electric tailgate ya. Kita bisa buka dari sini atau dari remote-nya. Nah, kalau misalnya kita buka kayak gini, kapasitas dia kalau misalnya kita bicara angka, dia 580 liter. Dan kalau misalnya kita pengen tarik si partisinya ini, tinggal begini aja. Jadi dia ada penguncinya ya, biar dia nggak lari kemana-mana. Tarik terus. Terus kalau kita mau ngelipat si jok belakangnya, itu ada tuas di sini. Tarik. 1, 2. Tapi dia cuma bisa buat nidurin jok belakangnya, nggak bisa buat ditegakin lagi. Kalau pengen ditegakin harus ke sana. Ya, itulah, dan kita buka bagian bawahnya. Bagusnya mobil-mobil Eropa ya, terutama BMW dan lain-lain, dia ada pegasnya. Jadi kalau mau ngebuka gini praktis, gampang banget. Ada storage lagi di bawah, dan karena ini BMW dia nggak ada ban serep karena bannya udah run flat tire, ban anti kempis. Dan ada beberapa tombol di pintu bagasinya. Yang ini yang gambar gembok, ini kalau misalnya kita pencet, kita tutup bagasinya, semua pintu langsung ngunci. Yang ini buat buka tutup bagasinya ya pastinya. Terus yang ini buat nurunin mobilnya. Jadi anggaplah kita bawa yang berat-berat gitu ya, misalnya gengsi atau harga diri gitu. Ini bisa kita pencet, mobilnya bakal turun sedikit biar kalau kita masukin yang berat-berat tadi itu agak gampangan. Dan tadi kan gue bilang dia ini varian M Sport, makanya dari peleknya, remnya, body kitnya, dan lain-lain dia pakai trim BMW M. Di dalam juga, jadi door seal M. Terus di karpet driver sama passenger ada corak warna BMW M juga. Terus di sabuk pengamannya juga ada jahitan BMW M dan masih banyak lagi di kabinnya. Di mana aja? Masuk yuk. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalamnya, dan hal pertama yang pengen gue bahas, meskipun oke lah, maksudnya desain dashboardnya mirip seperti adik-adiknya dan kakak-kakaknya, tapi yang gue seneng di sini adalah dia tuh terorganisir dan rapi. Jadi kayak kalau misalnya kalian suka nonton Marie Kondo gitu ya, semuanya ada di tempat yang kalian udah tebak. Jadi AC-nya di sini, buat preset head unit ada di sini, pengendali iDrive ada di sini, dan kalau BMW baru itu rapinya tuh di sini, jadi kelihatan. Yang di sini itu buat iDrive barunya. Yang ini buat pengatur suspensi udara yang tadi udah gue kasih lihat. Di sini ada 5 level ya, ada rendah banget, rendah, normal, tinggi, amat tinggi banget. Ini ada buat hill descent control, electronic parking brake. Yang di sebelah sini buat driving mode, ada adaptif, Eco Pro, Comfort, Sport, sama ada Easter egg nih. Meskipun kalian lihat di sini cuma ada Sport, tapi kalau kita pencet Sport 2 kali, dia masuk ke Sport Plus. Di sini tombol start stop engine-nya, dan di sini buat parkir, auto start stop engine, sama stability control seperti itu. Buat pengaturan joknya pasti elektrik ya, cuma buat tie supportnya dia masih manual, tapi ini bagus. Jadi duduknya bisa lebih enak, dan pengaturan setirnya naik turun, maju mundur elektrik. Dia ada pedal shift, dan persnelingnya gue sedikit sayang karena dia nggak pakai yang model kristal kayak 8 series, cuma ya oke lah, karena mungkin XF juga nggak pakai kan. Dan lihat deh, spion tengahnya tuh cantik ya, karena dia frameless gitu. Ini bagus. Dia pakai audionya Harman Kardon ya, dan
Speakernya di sini sebenarnya ya standar, tapi yang di sini itu agak kurang. Mungkin bisa dikasih desain yang aluminium atau metal finish seperti itu. Oke lah. Dan terus kalau kita lihat di bagian AC-nya di sebelah sini, dia ada layar sendiri, jadi nggak nyampur sama si iDrive. Layarnya buat nampilin suhu sama fan speed seperti itu. Nah, terus sekarang dari sini kita udah bahas, sekarang kita turun ke bawah sini. Kita buka. By the way, gue suka ya trimnya, maksudnya dia bukan kayak gloss black atau piano black, tapi kesan sporty elegannya tuh dapat. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini tuh rasanya cocok sama mobilnya dan cocok sama brandnya. Kita buka. Di depan dia ada wireless charging, bisa buat HP dan gadget lain kalian yang bisa support wireless charging. Tapi kalau gue sukanya karena kunci si display key ini juga bisa wireless charging. Kita bisa taruh di sini dan dia bakal ngecas si kuncinya. Jadi nggak perlu tuh di rumah oh mana kabel USB, mana kepala colokan, colok itu repot, taruh aja di sini. Dan dia ada USB ya, sama ada power outlet, itu udah biasa. Tapi yang bagus di sini adalah dia pakai cup holder yang ada pendingin sama pemanasnya. Jadi kita pencet tombol di sini, kalau dia warna biru dia dingin, kalau warna merah dia panas. Jadi kalau mau minum es kopi atau misalnya wedang jahe, bisa dingin bisa panas. Terus kalau kita bahas si sistem iDrive barunya ini, dia udah modern banget karena dia bisa dikontrol pakai macam-macam cara. Ya meskipun tidak seperti Mercedes-Benz, kan kalau Mercedes bisa touchscreen dan bisa pakai pad, bisa juga dari setir. Kalau BMW nggak ada pengaturan di setir, tapi paling nggak tetap fleksibel karena kita bisa touchscreen ke menu-menunya. Kita juga bisa pakai controller, jadi lebih aman kalau lagi nyetir. Bisa juga pakai gesture control. Jadi kalau misalnya mau turunin volume atau naikin volume, kita bisa jadi ala-ala Harry Potter. Tapi kita juga bisa pakai suara karena dia udah pakai kecerdasan buatan. Contoh, hey BMW. Hello, what can I help you with? Cancel. Alright. Ya jadi kalau pakai perintah suara bisa macam-macam, kayak misalnya telepon si ini atau ganti warna ambient light-nya seperti itu. Dan ngomong-ngomong soal ambient light, ini rasanya jadi salah satu hal yang bisa diimprove sama BMW karena pilihan warna lampu interiornya itu nggak terlalu banyak dibandingin sama merek-merek Jerman lainnya. Nah sama kalau kita lihat speedometernya, itu udah full LCD, tapi perlu agak pembiasan ya karena dia tachometer kebalikan. Kalau tachometer kan biasanya begini, dia kebalik muternya seperti itu. Dan dia bakal ganti-ganti desain tergantung modenya. Tadi kan gue bilang ada adaptif, ada Eco Pro, ada Comfort, ada Sport, sama ada Sport Plus. Dan ternyata di layarnya aja masih ada detailing ala-ala M Sport. Karena di layar ini ada sedikit corak warna M Sport. Dan hal yang harus kalian tahu adalah kalau misalnya kita nyalain mobil ini, terus kita buka pintu gitu ya, lampu ambient atau lampu interior di sini dia bakal kedip-kedip warna merah buat jadi peringatan buat mobil yang ada di belakang. Hey, ini ada mobil yang lagi dibuka, hati-hati, seperti itu. Oke, di depan udah selesai, sekarang kita ke belakang. Nah, sekarang kalau duduk di belakang ya, karena namanya juga SUV ke coupe-coupean ya, ruang kepalanya nggak sebagus SUV biasanya. Tapi kalau ruang kaki masih lumayan oke ya buat orang yang tinggi 178 cm kayak gue. Di sini oke, cuma emang nggak sepraktis atau selega atau senyaman X5. Dan paling nggak di sini kita masih dapat armrest, ada laci, ada cup holder, 2 biji. Di sini ada AC tapi kita nggak bisa ngontrol apa-apa, cuma buat buka sama tutup ventilasinya aja. Dan di masing-masing di balik jok depan dia ada charger Type C dan ada slot lagi. Ini kayaknya buat naruh monitor ya, mungkin dikasih optional atau aksesoris resmi sama BMW. Dan ini sayangnya sandaran belakang ini agak sedikit tegak, jadi kalau mau nyender ini mungkin tidak senyaman kakak-kakaknya. Dan kalau mau duduk di tengah, dia sandaran punggungnya agak keras. Meskipun yang gue seneng adalah terowongannya nggak gede-gede amat seperti itu. Dia masih ada ambient light di sini, dan di sini di balik laci depan dia ada satu charger Type C. Seperti itu. Dan ada lampu juga, dan seperti tadi gue bilang, adanya panoramic sunroof itu lumayan bantu buat bikin kesannya agak lega sedikit. Seperti itu. Sebelum kita lanjut ke mesin, ada yang pengen gue sampaikan tadi, kelupaan sedikit. Dia masih ada trim M Sport ya di belakang sini, jadi sabuk pengaman M, sama ada corak M lagi di joknya. Sedikit, tapi ya lumayan lah buat detailing. Dan
hal yang paling gue senang dari sini adalah kalau kita lipat joknya, meskipun dia nggak ada kancing buat sabuk pengamannya, jadi kalau mau kita tegakin lagi, dia nggak akan kejepit sama jok belakangnya. Dan kalau misalnya kalian lihat di lantai, dia ada welcome light ya, yang bentuk kayak huruf L atau J gitu, yang garis-garisnya itu manjang sampai pintu belakang. Itu sentuhan bagus yang sekarang udah turun ke BMW X1. Sekarang kita mau buka kap mesinnya dulu, dan karena ini BMW, kita harus tarik tuasnya 2 kali. Seperti itu. Dan dia ini yang dijual di Indonesia adalah X6 xDrive 40i. Dia pakai mesin B58 3000 cc 6 silinder twin power turbo. Tapi jangan salah sangka, twin power turbo bukan twin turbo. Dia turbonya cuma 1 bukan 2. Kalau dari bahasa BMW, twin power turbo dia berarti turbonya twin scroll. Seperti itu. Dia tenaganya kalau di atas kertas sekitar 335 horsepower dan torsinya sekitar 450 Nm. Dan karena tadi gue bilang dia xDrive, berarti dia all-wheel drive, bergerak semua roda. Dan dia pakai transmisi 8 percepatan, automatic, torque converter. Dan fun fact ya, yang mungkin nggak semua orang tahu, mesin ini dipakai sama 3 merek berbeda dari 3 negara berbeda. Pastinya dipakai BMW ya, jadi ada BMW, ada Toyota, Supra, sama ada merek Morgan, dipakai di Morgan Plastics dari Inggris. Ya, jadi untuk kesimpulan first impression si BMW X6 yang kodenya G06 ini, dia emang tahu ya di mana dia berdiri. Maksudnya dia yang mempelopori segmen SUV coupe. Jadi mau nggak mau dia harus jadi yang paling bagus di kelasnya, karena dia bikin merek lain ikut-ikutan. Contoh, Audi jadi bikin Q8, Mercedes jadi bikin GLE coupe, bahkan Porsche jadi bikin Cayenne coupe karena tertarik dengan kesuksesan si X6 ini. Dan mobil ini emang kalau dilihat emang lebih ganteng daripada yang lama, dari bentuknya, bagian dalamnya juga rapi ya, tertata seperti itu. Dan ya emang sekali lagi di belakang tidak begitu lega, tapi kalau mau lega dengan mobil seperti ini ya belinya X5 jangan X6. Meskipun ya kalau misalnya kita lihat sekali lagi grillnya yang menyala mungkin agak sedikit over, tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin bisa disetting dari iDrive-nya kan. Dan kita nggak sabar buat coba mobil ini di jalanan karena kita masih penasaran sama driving impression, terutama sih mesin B58 ini. Oke semuanya, sekian dulu dari Autotech Max dan makasih banget udah nonton. Jangan lupa buat yang masih harus di rumah aja, jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan hanya keluar rumah jika penting. Oke, gue Hilary Satrio pamit undur diri, hati-hati di rumah, dadah. Ada tombol. Itu suara HP gue. Saya tutup dulu sebentar. Tapi tadi pintunya Tuh, dan dia punya lupa.